Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Waktu Tuhan tidak selalu sama dengan waktu kita manusia. Mengawali renungan ini, saya suka membacakan sepenggal doa dari Joyce Ruff yang berjudul Segala sesuatu ada waktunya. Doa itu berbunyi, ada waktu untuk setiap musim di bawah langit. Ada waktu untuk merasa tidak aman dan ada waktu untuk merasa aman. Ada waktu untuk mempunyai pendapat yang kuat dan ada waktu untuk melepaskannya. Ada waktu untuk bingung dan ada waktu untuk mendapatkan kejelasan. Ada waktu untuk sehat dan ada waktu untuk sakit. Ada waktu untuk mengalami kesuksesan dan ada waktu untuk mengetahui kegagalan. Ada waktu untuk menjadi muda dan ada waktu untuk menjadi tua. Ada waktu untuk merasa damai dan ada waktu untuk menghadapi konflik. Ada waktu untuk mempunyai teman dan ada waktu untuk kesepian. Ada waktu untuk menjadi lemah dan ada waktu untuk menjadi kuat. Ada waktu untuk merasa tersesat dan ada waktu untuk menemukan jalan pulang. Ada waktu untuk berganti kulit dan ada waktu untuk menyambut yang baru. Doa ini senada maknanya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang biji. Biji itu ditanam oleh seseorang. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu atau biji itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah dan proses terus berlanjut sampai musim panen tiba. Dalam arti tertentu, Yesus hendak mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah proses yang cukup panjang. Namun, proses itu terjadi atas penyelenggaraan Sang Ilahi, yaitu Allah sendiri. Tuhan yang adalah sang penyelenggara kehidupan turut membantu dan mendampingi kita di dalam proses kehidupan kita sendiri atau di dalam proses itu sendiri. Bacaan pertama ini memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa Allah memiliki kuasa atas hidup ini. Allah sendiri berfirman, "Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras dan menanamnya. Aku mematahkannya dari puncak yang paling ujung dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertarup kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya." Firman Tuhan ini dengan sangat jelas memperlihatkan bahwa Tuhan adalah penguasa atas hidup ini. Selain itu, firman ini hendak mengatakan juga bahwa Tuhan itu sangat tahu kapan Tuhan harus merendahkan, meninggikan, membuat layu dan menghidupkan kembali suatu proses kehidupan. Karena itu, di dalam bacaan yang kedua hari ini, Santo Paulus mengatakan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan melihat. Maka yang terpenting bagi Santo Paulus ialah hidup menetap pada Tuhan atau hidup di dalam Tuhan. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu adalah penguasa kehidupan, maka kita harus menetap di dalam Tuhan.
dengan cara sepenuhnya berserah dan melibatkan Tuhan untuk menyertai kita di dalam proses kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama Allah berfirman, "Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali." Dengan ini, Tuhan hendak mengatakan bahwa Tuhan memiliki kuasa di dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita masing-masing dan Tuhan terlibat dalam proses yang kita lalui, karena waktu Tuhan tidaklah selalu sama dengan waktu kita manusia. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir atau mengeluh dalam menjalani proses kehidupan ini. Bahkan ketika kita berada di titik terendah hidup kita, kita tetap tidak perlu khawatir, karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mengangkat kita kembali ke atas. Ketika kita berada di titik terendah, itu juga bagian dari proses kehidupan kita. Artinya dari pengalaman itu, pengalaman di mana kita berada di titik terendah itu, kita belajar bahwa ketika kita berada di titik tertinggi kehidupan kita, kita perlu juga memiliki empati kepada mereka yang berada di titik terendah hidup kita. Dan pada titik tertinggi itu pun kita tidak perlu terlalu berbangga diri, karena semua itu adalah rahmat Tuhan, sehingga kita hanya perlu bersyukur secukupnya. Kedua, di dalam bacaan Injil Yesus berbicara tentang proses dari biji. Proses ini juga bisa kita renungkan sebagai suatu proses kehidupan kita. Selain itu, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan bahwa sebagai pengikut Kristus, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Karena itu, yang terpenting bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Kedua bacaan ini hendak mengajak kita untuk merenungkan bahwa hidup ini adalah sebuah proses pesiarahan yang sangat panjang, seperti biji yang bertunas terlebih dahulu, tunas makin tinggi, lalu mulai mengeluarkan tangkai dan bulir sampai ia menghasilkan buah. Maka di dalam proses yang panjang ini, sebagai pengikut Kristus, kita harus menaruh kehidupan kita di dalam Kristus. Kita harus melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Setiap manusia memiliki proses dan cerita tersendiri dalam hidup ini. Ada yang berjalan mulus dengan cara A, tetapi ada yang tidak cocok dengan cara B. Oleh karena itu, janganlah kita suka untuk membanding-bandingkan, karena proses setiap orang itu berbeda. Tetapi apapun itu, libatkanlah Tuhan selalu. Libatkan Tuhan selalu. Karena hanya orang yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan akan sampai pada tujuannya. Tuhan memberkati Anda semua.